Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat berjumpa secara virtual. Ini adalah era baru dari new normal atau normal baru, di mana kita tersambung secara virtual, namun tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19. Hari ini adalah 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Dan kita sangat bangga sekali bahwa hari ini, pada hari Harkitnas, kita sama-sama namun tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19. Hari ini adalah 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Dan kita sangat bangga sekali bahwa hari ini, pada hari Harkitnas, kita sama-sama akan mengikuti peluncuran produk inovasi COVID-19, Kebangkitan Inovasi Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Pertama-tama kami ingin menyapa Presiden Republik Indonesia yang saat ini sudah hadir di Istana Merdeka Jakarta. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat Bapak. Baik, sehat. Dan kita juga sangat bangga sekali hadir dalam acara virtual ini, Wakil Presiden Republik Indonesia. Selamat siang Bapak Wakil Presiden. Baik, terima kasih Bapak Wakil Presiden sudah hadir bersama-sama kami. Perlu kami sampaikan bahwa kehadiran Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada acara ini betul-betul menjadi angin segar sekaligus semangat bagi para peneliti, perekayasa, dan inovator Indonesia. Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, acara ini diikuti sekitar 500 orang nantinya. Dan mereka ada di tempat mereka masing-masing, di tempat tugasnya. Dan kami sampaikan bahwa turut serta dalam acara virtual ini adalah pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepala BNPB, dan juga kami sampaikan bahwa saat ini di lantai 24 Gedung BPPT yang sekarang sudah berubah nama menjadi Gedung B.J. Habibie, hadir bersama-sama kita Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Bambang Brojonegoro. Selamat siang Pak Bambang. Ya. Pak Bambang ini sebenarnya hanya berjarak 6 meter dari saya. Ini kita jalankan social distancing langsung di lantai 24 ini. Dan bersama Bapak Bambang Brojonegoro juga hadir Ketua Tim Riset dan Inovasi COVID-19, Kepala BPPT, Kepala LIPI, dan Direktur Lembaga Molekuler Biologi Eijkman. Kami sampaikan juga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden bahwa hadir secara virtual di sini anggota konsorsium, para peneliti, perekayasa, inovator yang telah menciptakan produk-produk unggulan yang luar biasa hebat sekali. Juga para rektor, akademisi, perwakilan industri, rumah sakit, dan berbagai unsur-unsur terkait lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara ini dengan laporan Menteri Riset dan Teknologi, Kepala BRIN. Kami silakan dengan hormat Bapak Bambang Brojonegoro. Masih sehat-sehat. Kami hormati Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Lembaga Tinggi Negara, dan para anggota, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Gugus Tugas, Kepala BNPB, para pejabat di Kementerian, LPNK, para rektor, Pak Direktor, dan Dekan Fakultas Kedokteran,
para peneliti dan rekayasa, baik yang bekerja di lembaga penelitian dan pengembangan maupun perguruan tinggi, para inovator, pimpinan perusahaan, para pimpinan rumah sakit, dan hadirin yang saya hormati. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat secara virtual. Tidak dapat dipungkiri, pandemi COVID-19 telah banyak memberikan dampak besar bagi kehidupan kita. Penyebarannya begitu cepat membuat virus ini menjadi ancaman besar bagi semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Saya sangat mengapresiasi peran tenaga kesehatan yang selama ini berada di garda terdepan untuk menangani pandemi ini. Semoga para tenaga medis selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk merawat para pasien yang berada dalam pengawasannya. Pada hari ini, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, saya ingin menyoroti mereka yang turut berjuang dalam menangani pandemi, para peneliti dan inovator. Mereka tidak sendiri, bersama dengan kementerian, lembaga penelitian, perguruan tinggi, industri, dan berbagai pihak lain yang tergabung dalam konsorsium COVID-19, kita semua bahu-membahu mendorong percepatan penanganan pandemi lewat inovasi. Saya berharap produk-produk riset dan inovasi yang hari ini diluncurkan dapat menandai kebangkitan inovasi Indonesia. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, kata inovasi sejatinya memiliki dua prasyarat. Pertama, ada kebaruan di dalam sesuatu yang kita kembangkan, dan kedua, harus ada nilai tambah atau added value yang memberikan manfaat ekonomi dan atau sosial. Sebagai koordinator riset dan inovasi nasional, Kemendikbud selalu mendorong lahirnya berbagai inovasi bangsa Indonesia yang memberi dampak luas terhadap masyarakat. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kami ingin menjadi bagian dari solusi penanganan wabah ini. Kami menyadari bahwa riset dan inovasi berperan penting dalam menanggulangi pandemi ini. Oleh karena itu, sejak awal Maret, Kemendikbud telah membentuk konsorsium beranggotakan kementerian dan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Kegiatan konsorsium COVID-19 utamanya berkaitan dengan 4 aspek penelitian, yaitu pencegahan, screening dan diagnosis, pengembangan obat dan terapi, serta pengembangan alat kesehatan dan pendukungnya. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 memiliki daya tular 20 kali lebih kuat dibanding SARS. Karena itu, konsorsium COVID-19 yang kami koordinir ini terus bekerja keras, terutama dalam pencarian upaya pencegahan, pengobatan, dan terapi yang efektif. Kami telah mengembangkan uji cepat dengan rapid test kit buatan peneliti dalam negeri yang terus dikembangkan dari segi akurasi, metode uji yang lebih mudah, serta komponen reagen yang lebih sesuai dan mudah didapat. Kami juga mengembangkan PCR, diagnostic test kit, berdasarkan gen virus yang tersebar di Indonesia, serta mengupayakan pembuatan mesin PCR dan reagen produksi dalam negeri untuk kemandirian screening dan diagnosis COVID-19. Selain itu, selain kedua inovasi itu, juga dikembangkan ventilator, produk imunomodulator, convalescent serum, mobile laboratory standar BSL-2, sistem artificial intelligence deteksi COVID-19 dari pencitraan X-ray, autonomous UVC mobile robot, power air purifying respirator, dan berbagai produk lainnya. Secara khusus ingin kami laporkan, Lembaga Eijkman di sela kesibukannya membantu gugus tugas melakukan uji PCR telah mendapatkan data 7 urutan genom lengkap virus SARS-CoV-2 di Indonesia dan sudah dimasukkan ke GIS-AID, platform data virus influenza global. Universitas Airlangga juga telah memasukkan 2 urutan genom lengkap. Data tersebut sangat berguna untuk pengembangan vaksin dan pelacakan rute penularan. Berdasarkan data tersebut, saat ini Eijkman telah menyelesaikan pembuatan protein rekombinannya. Namun demikian, perjalanan pencarian vaksin masih panjang dan dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam masa pandemi ini, Kemendikbud juga telah menginisiasi beberapa kegiatan sebagai respons terhadap COVID-19. Di antaranya, program Indonesia Memanggil, penanganan SARS-CoV-2, riset dan inovasi diaspora, portal Sinta COVID-19, Idiaton,
dan berbagai kegiatan kepedulian sosial berbasis inovasi. Hasil-hasil riset dan inovasi dalam konsorsium COVID-19 ini lahir dari kerjasama berbagai stakeholders. Stakeholders tersebut antara lain kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, perguruan tinggi, industri, BUMN dan swasta, asosiasi profesi terkait kesehatan, dan rumah sakit. Selain itu, berbagai hasil riset dan inovasi ini dapat tercipta karena kerjasama tim dari berbagai kementerian. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kemendikbud yang telah mendorong perguruan tinggi untuk berinovasi dalam penanggulangan COVID-19. Kementerian Kesehatan yang telah melakukan relaksasi regulasi dan mempercepat pemanfaatan alat kesehatan, hasil riset dan inovasi. Saya mengapresiasi Kemenkes yang membantu tim peneliti kami selama proses pengujian produk inovasi COVID-19. Secara khusus, saya ingin meminta agar sertifikasi produk inovasi peneliti konsorsium tidak hanya digunakan selama pandemi, tapi juga untuk jangka panjang, sehingga dapat mendorong kemandirian produksi alat kesehatan dalam negeri. Saya juga berterima kasih kepada Kementerian Perindustrian yang telah mencarikan mitra industri untuk bekerja sama dalam memproduksi hasil inovasi, serta Kementerian BUMN yang telah memberikan izin atau penugasan khusus kepada beberapa BUMN untuk melakukan produksi beberapa alat kesehatan hasil inovasi. Tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada LPDP yang mendanai riset dan inovasi konsorsium, calon donatur swasta maupun BUMN, Gerakan Indonesia Pasti Bisa, masyarakat, serta pihak-pihak lain yang mendukung konsorsium COVID-19 ini. Hasil riset dan inovasi ini merupakan produk lokal bangsa Indonesia. Inovasi Indonesia dari Indonesia untuk Indonesia. Suatu hal yang perlu kita apresiasi dan dukung dengan berbagai cara, seperti dukungan dana, kemudahan regulasi, sumbangsi ide, kerjasama produksi dalam negeri, implementasi dan perawatan hasil riset inovasi, serta apresiasi kepada stakeholders yang telah terlibat. Harapannya, dukungan ini muncul dari berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah, BUMN, swasta, akademisi, industri, tapi juga dari masyarakat Indonesia. Peluncuran produk riset dan inovasi konsorsium COVID-19 yang bertepatan pada Hari Kebangkitan Nasional ini dapat kita maknai sebagai kebangkitan inovasi Indonesia. Kedepannya, saya berharap produk-produk hasil riset dan inovasi dalam negeri dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia, tidak hanya dalam masa pandemi, tapi juga dalam jangka panjang. Momentum ini dapat menjadi titik tolak inovator Indonesia untuk membangun industri alat kesehatan dan obat yang selama ini masih banyak bergantung kepada impor. Nantinya, industri alat kesehatan Indonesia bukan hanya menjadi tempat untuk manufacturing, tapi juga mampu menghasilkan produk inovasi. Saya berharap kolaborasi dalam kegiatan riset dan inovasi yang telah dan akan dilakukan dapat membuat masyarakat kembali optimis dan positif bahwa Indonesia dapat segera melewati masa pandemi ini. Dengan adanya sinergi yang baik dari pemerintah, lembaga penelitian, peneliti, prekayasa, inovator, industri, dan masyarakat sebagai suatu tim, saya optimis kita semua bisa melewati pandemi dan menyongsong era new normal. Era baru di mana ada optimalisasi teknologi digital, less contact ekonomi atau aktivitas ekonomi yang minim pertemuan langsung yang dibarengi dengan penerapan protokol COVID-19 yang disiplin. Saya mengajak kita semua untuk mendukung inovasi Indonesia. Akhirnya, mohon berkenan kepada Bapak Presiden untuk meluncurkan produk-produk riset dan inovasi percepatan penanganan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang Brojonegoro yang tadi sudah menyampaikan laporannya. Apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri adalah bahwa kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Artinya kita harus berdamai dengan virus corona. Berdamai artinya bukan menyerah, tapi artinya kita merubah pola hidup kita dan kita bisa beradaptasi dengan keadaan new normal atau normal yang baru. Sekaligus kita tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, bekerja, belajar, belanja, dan beribadah dari rumah. Tidak mudik, jaga jarak, seraya terus berkarya dan terus berinovasi.
Untuk itu, kita bicara soal inovasi, kita ikuti testimoni dukungan terhadap inovasi COVID-19 dari Kementerian dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kementerian Kesehatan mendukung pengembangan produk-produk alat kesehatan dan farmasi hasil inovasi Indonesia melalui percepatan regulasi terhadap implementasi produk-produk tersebut untuk penanganan COVID-19. Kementerian Perindustrian mendukung kebangkitan industri manufaktur melalui inovasi produk-produk alat kesehatan dan farmasi. Hasil pengembangan riset yang dilakukan oleh anak-anak bangsa untuk percepatan penanganan COVID-19 yang pada gilirannya dapat meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri serta mendorong substitusi impor. BUMN telah bekerjasama dengan tim konsorsium riset dan inovasi COVID-19 yang dibentuk Kemenristek BRIN dalam menghasilkan produk-produk kebangkitan inovasi Indonesia untuk percepatan dan penanganan COVID-19 agar dapat diproduksi massal di dalam negeri serta mendukung juga terbentuknya BUMN alat kesehatan di Indonesia. Kemendikbud sangat mengapresiasi dan turut berbangga atas riset dan inovasi para dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19. Kemendikbud akan terus mendorong dan mendukung kemerdekaan dan kemandirian perguruan tinggi untuk terus berkarya dan berinovasi. Terima kasih atas sinergi yang baik antara Kemendikbud, Kemenristek BRIN, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, BNPB, serta para mitra industri. Saya Dodi Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sangat mengapresiasi langkah dan upaya Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset Inovasi Nasional yang telah sejak awal mendukung gugus tugas melalui kontribusi riset, teknologi, dan inovasi, karya peneliti dan perekayasa anak bangsa untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan testimoni dari para menteri sekaligus juga dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dan jelas bahwa inovasi ini sifatnya harus kolaborasi, bahkan triple helix. Dalam hal ini kita berkolaborasi dengan dunia usaha, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sekaligus juga dengan pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati yang mengikuti jalannya acara virtual ini, hari ini kita sangat senang sekali dan bangga karena Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan 55 produk konsorsium riset, teknologi, dan inovasi percepatan penanganan COVID-19 buatan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami akan sampaikan 9 produk unggulan yang sudah dilihat oleh Bapak Presiden langsung kemarin di Istana Merdeka. Yang pertama adalah PCR Test Kit. Yang kedua, Rapid Diagnostics Test RDT Kit. Ketiga, ventilator. Keempat, produk imunomodulator. Kelima, plasma convalescence. 6, Mobile Lab BSL-2. AI deteksi COVID dari X-ray image 7. Dan 8, robot lampu ultraviolet dan robot Raisa. Serta 9, purifying respirator. Kita sudah tidak sabar sekali untuk segera sama-sama menyaksikan peluncuran produk-produk unggulan anak bangsa. Dan untuk itu, mari kita sama-sama mengikuti sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan peresmian peluncuran virtual produk riset, teknologi,
dan inovasi percepatan penanganan COVID-19. Kami silakan dengan hormat Bapak Joko Widodo. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini dunia sedang beradu cepat dalam menangani wabah COVID-19. Dan kita harus menjawabnya dengan inovasi dan karya-karya nyata yang konkret. Dan ini adalah momentum baru. Ini adalah momentum baru bagi kebangkitan bangsa. Ini adalah momentum baru kebangkitan bidang sains dan teknologi kita, dan khususnya di bidang kesehatan. Di hari kebangkitan nasional ini, kita bisa merujuk pada perjuangan Dr. Cipto Mangunkusumo kala itu yang berjuang di garis terdepan untuk membasmi penyakit pes yang saat itu sedang mewabah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, hari ini kita patut berbangga karena dari tangan-tangan anak-anak bangsa, dari tangan-tangan kita sendiri, kita mampu menghasilkan karya-karya yang sangat dibutuhkan. Kemarin saya sudah melihat sendiri, ada rapid test yang waktu saya tanya bisa produksi berapa, sudah kira-kira 100.000. Kalau diproduksi sudah langsung jalan. PCR test kit juga sama, katanya apakah sudah berproduksi? Udah Pak, udah uji dan sudah bisa berproduksi juga sama di atas 100.000. Kemudian ada ventilator, emergency ventilator, yang ini kemarin yang saya lihat ada karya dari BPT, ITB, UI, UGM, dari PT Dharma, dari PT Polijaya yang sudah mulai membuat ventilator dan ini tinggal produksinya. Kemudian juga ada Mobile Biosafety Level 2, BSL 2 laboratori. Ini juga sudah bisa kita kerjakan sendiri. Ada produk imunomodulator, juga sama, bisa kita bikin sendiri. Ada artificial intelligence untuk deteksi COVID, ini juga bisa kita kerjakan sendiri. Dari yang saya lihat kemarin, saya sangat optimis bahwa hal-hal yang dulunya tidak pernah kita pikirkan dan kita hanya import, sekarang ini kita bisa mandiri karena kita bisa memproduksinya sendiri. Dan lebih dari itu, kita juga harus mampu menghasilkan vaksin sendiri. Saya gembira lembaga Eijkman sudah mendapatkan data mengenai 7 urutan genom lengkap virus yang sangat berguna untuk pengembangan vaksin, dan saya juga senang komunitas peneliti terus bekerja untuk menemukan obat dan terapi yang efektif bagi pengobatan COVID. Karya-karya itu jangan berhenti di laboratorium, jangan juga hanya sebatas prototipe saja, tapi harus terus berlanjut, harus bisa diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan domestik kita dan juga bisa kita ekspor ke mancanegara. Untuk itu kerjasama dan kolaborasi antar kekuatan anak bangsa harus diperkuat. Lembaga-lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, semuanya harus bekerja sama membangun ini.
Sudah saatnya dunia industri harus berani berinvestasi. Sudah saatnya masyarakat harus juga mulai mencintai produk-produk dalam negeri. Dan kita harus bangga buatan Indonesia. Kita harus bangga buatan Indonesia. Kita harus terus-menerus memperbaiki ekosistem yang kondusif. Ekosistem bagi tumbuhnya, bagi berkembangnya inovasi, ekosistem industrialisasi, itu yang kita inginkan. Dan juga mentalitas bangga kepada produk dalam negeri. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan produk inovasi COVID-19 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.